Hai semuanya, kelas 7. Kembali lagi dengan Mr. Yosef. Hari ini Mr. Yosef akan memberikan sebuah tutorial video bagaimana cara mengukur sebuah panjang menggunakan jangka sorong, dan yang kedua adalah mikrometer sekrup. Nah, untuk lebih detailnya mari kita akan menyaksikan video berikut ini. Sebelum itu, ayo semuanya anak-anak Mister, siapkan alat tulis kalian dan catat kira-kira apa hal-hal penting yang akan bisa dijelaskan dalam video tersebut. Oke, check it out. Oke, kembali lagi dengan Mr. Yosef. Di sini Mr. Yosef akan menjelaskan seperti di video sebelumnya, akan berbicara tentang jangka sorong. Nah, di sini Mr. sudah menyediakan sebuah jangka sorong. Oke. Nah, di jangka sorong ini Mr. akan menjelaskan terlebih dahulu bagian-bagiannya. Nah, seperti yang bisa kita lihat sama-sama, di sini ada terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, Mr. akan menjelaskan. Nah, ada di bagian bawah ini digunakan untuk mengukur diameter luar dari suatu benda yang akan kita ukur. Ya, bisa dicatat nanti juga. Ini adalah untuk mengukur diameter luar dari suatu benda. Bagaimana dengan yang di atas? Di atas ini digunakan yang ini digunakan untuk mengukur diameter dalam suatu benda. Dan kalau kita juga mau mengukur kedalaman suatu benda, kita bisa menggunakan ini juga bisa kita gunakan untuk mengukur bagian dalam atau kedalaman dari suatu benda gitu. Oke. Selanjutnya di sini kita bisa melihat anak-anak Mister ada beberapa angka seperti penggaris gitu kan. Nah, yang pertama ini adalah skala nonius ya. Skala nonius yang di sini ada tulisan 0,05 mm. Nah, ini skala nonius. Bagaimana ini di atasnya? Di atas ini adalah skala utamanya. Di sini tertulis dalam sentimeter. Jadi ini skala nonius dan ini skala utamanya. Bagaimana dengan yang di atasnya Mister? Nah, yang di atasnya sama halnya dengan yang di bawah, cuman yang di atas ini skala utama juga tapi dalam hitungan inci. Dan di atas ini adalah skala noniusnya juga. Nah, kita di dalam belajar sains biasanya menggunakan skala yang ada di bawah, skala nonius yang di bawah dan skala utamanya dalam sentimeter. Oke, pertama Mister akan menjelaskan sedikit memakai contoh bagaimana caranya mengukur bagian diameter dalam, diameter luar dan kedalaman suatu benda. Nah, Mister di sini ada sebuah gelas ukur. Ini. Oke. Mister akan menjelaskan bagaimana caranya mengukur kedalamannya, diameter dalam dan diameter luarnya. Nah, pertama ini adalah namanya skrupnya. Jadi kita longgarkan dulu. Mister akan menunjukkan bagaimana cara mengukurnya diameter luar. Jadi tinggal dilebarin. Dan kita akan mengukur. Oke, sampai dia benar-benar rapat. Sudah? Kalau kita sudah merasa dia rapat, boleh kita tarik dan kita akan menghitung skalanya. Skala yang ditunjukkan, cara menghitungnya seperti ini. Oke. Kita mau pakai skala yang di bawah. Jangan lupa skrupnya dikencangin supaya tidak berubah angka yang telah kita ukur tadi. Oke. Nah, di sini ini yang menunjukkan angka 7,1 7,2 ya, kita bisa lihat sama-sama. Kita mengambil angka paling kecil yaitu 7,1. Kita langsung tulis saja di buku catatan atau di buku coret-coret kita 7,1. Sudah? Setelah itu kita akan melihat skala nonius. Bagaimana cara menghitung skala noniusnya, Mister? Nah, kita akan melihat skala noniusnya jika dia sejajar antara skala utama dan skala nonius. Disitulah kita akan menentukan angkanya. Lihat saja langsung kira-kira di angka mana. Ya, kalau kita lihat baik-baik,
dia sejajar di angka 6. Kalau sudah, kita bisa langsung menulisnya di belakang 7,1 dan 6 cm. Ini adalah diameter luarnya. Nah, bagaimana dengan diameter dalamnya? Kita bisa mengukurnya langsung. Dilonggarkan dulu skrupnya, diperpanjang. Kalau sudah kencang, kita bisa tarik. Oke. Dan jangan lupa skrupnya dikencangin lagi. Kita lihat untuk bagian diameter dalamnya. Nah, di sini menunjukkan lewat sedikit di 6,4. Jadi kita bisa mengambilnya di 6,4. Tulis saja di buku catatan kita tadi 6,4. Dan kita lihat skala Noniusnya sama seperti yang pertama tadi, kita lihat yang sejajar. Oke, dia sejajar di angka 1. Kita lihat sama-sama kan, sejajar angka 1, langsung kita tulis saja buku catatan kita 6,41 cm. Sudah? Nah, bagaimana dengan kedalamannya, Mister? Oke, kita akan mengukur kedalamannya. Letak di sebuah bidang yang datar. Skrupnya dilonggarin. Seperti ini caranya. Oke, kalau sudah, kita tarik dan kembali dikencangin skrupnya. Sudah. Kalau sudah, kita melihat kembali skala utama dan skala Noniusnya. Nah, di sini menunjukkan angka 9,4 juga. Kita langsung tulis 9,4. Dan skala Noniusnya kita lihat yang sejajar, itu dia sejajar di angka 6. Ya, bisa kita lihat itu, lihat sama-sama. Dia sejajar di angka 6. Boleh kita akan menulisnya langsung 9,46 cm. Oke. Sekian dari jangka sorong. Mister akan lanjutkan tentang mikrometer skrup. Oke. Setelah kita tadi belajar bagaimana cara mengukur panjang menggunakan jangka sorong, sekarang Mister akan menjelaskan bagaimana cara mengukur suatu benda atau ketebalannya dengan menggunakan mikrometer skrup. Nah, di sini Mister sudah menyediakan mikrometer skrup. Ini adalah bentuk dari mikrometer skrup sendiri. Sebelum Mister menjelaskan bagaimana cara menghitungnya, Mister akan menjelaskan bagian-bagian dari mikrometer skrup. Nah, di sini kita bisa melihat sama halnya dengan jangka sorong tadi, dia memiliki skala utama yang ini dan skala Nonius. Oke, ini skala Nonius, ini skala utamanya. Udah, kalau tadi sudah jangka sorong punya skrup namanya, dan skrup di mikrometer skrup itu namanya ada di sebelah sini. Letaknya ada di sebelah sini. Ini dia. Oke. Nah, sebagai contoh, Mister akan langsung menjelaskan sebuah contoh. Mister sederhananya akan mengukur tutup pulpen ini. Oke. Nah, caranya bagaimana, Mister? Kita masukkan
langsung kita longgarkan dulu. Sudah, kalau sudah dilonggarkan kita akan mengukur ketebalannya. Langsung saja diputar. Kalau sudah dia bunyi seperti ini, berarti sudah terkunci. Oke, kalau sudah terkunci, kita bisa langsung menarik bendanya pelan-pelan. Dikunci dulu memang. Oke, sudah dikunci, ditarik pelan-pelan agar tidak mengubah angkanya. Langsung kita lihat nih skala utamanya. Nah, dalam membaca skala utama dan skala noniusnya seperti ini, bisa akan tunjukkan. Di sini ada 0, 0,5, 1, 1,5. Pokoknya dia berbeda 0,5 0,5 lah. Jadi atasnya kita bisa baca 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah. Nah, di sini dia ada 10,5, tapi di sini sudah nampak garis 11. Oke. Sudah nampak garis 11. Kayak mana, kenapa kita bisa bilang seperti itu, Mister? Karena pembatasnya itu adalah bagian ujung dari skala nonius ini. Jadi kita nampak garis 11, kita bisa tulis di sini, kita dapati 11 angkanya. Oke. Saya akan tulis angka 11 diameternya. Sudah? Kalau sudah kita akan lihat. Kalau sudah kita akan melihat skala noniusnya menunjukkan angka berapa. Bagaimana cara membaca skala nonius? Kita tinggal melihat garis sejajar yang ada di skala utama ke skala nonius. Oke, dia berhenti di garis ini. Cara menghitungnya sama dengan cara menghitung skala utama tadi. Jadi ketika dia garisnya lurus, dia menunjukkan angka di 0, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, dia sejajar dengan angka 1. Kita bisa langsung tulis di belakangnya 11,1. Oke. Satuannya apa, Mister? Satuannya adalah milimeter. Oke, bagaimana? Sudah mengerti dengan penjelasan yang Mister kasih tadi tentang pengukuran jangka sorong menggunakan mikrometer skrup? Kalau sudah, jangan lupa selalu dilatih di rumah dan selalu baca catatannya. Dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dengan Mister Yosef. Oke, see you.